Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets Ada aturan dan lie kita in the mahasiswa itu sering sekali fires and mencari celah dari aturan all tersebut. yang kurang menyapa gitu ya, kita lihat dari teman-teman admin itu mungkin karena saking sibuknya berpikir atau capek gitu ya, kalau lihat orang yang lewat aja gitu ya. Dalam memimpin atau dalam katakanlah mendidik mahasiswa. Kalau mahasiswa diajar untuk tidak terlambat, ya dosennya jangan terlambat gitu ya. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda masa kini. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Pancasila bukan hanya teks dalam pelajaran atau simbol yang terpajang di dinding. Ia hidup dalam diri manusia Indonesia, dalam cara kita menghargai perbedaan, dalam kebiasaan saling membantu, dan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berjalan. Pancasila tumbuh bersama bangsa ini menjadi nilai yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak, bukan sebagai teori yang jauh, melainkan sebagai kenyataan hidup sehari-hari. Video ini mengajak kita melihat Pancasila sebagai realitas yang hadir, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, terkhusus di Politeknik Admi Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nayo Tama, saya mahasiswa dari Politeknik Admi Surakarta. Baik Mas Nayo, di Admi, budaya Admi dikenal dengan disiplin dan ketelitian yang tinggi. Menurut Anda, bagaimana Pancasila hadir sebagai realitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Admi, baik dalam belajar, bekerja, maupun berhidup bersama? Sejauh ini sila-sila Pancasila betul-betul diterapkan selama saya menjadi mahasiswa di Admi, terutama di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana di Politeknik Admi sendiri itu setiap pagi sebelum mulai itu selalu berdoa dan semuanya diizinkan menggunakan agamanya masing-masing untuk memimpin doa. Jadi tidak ada katolikisasi walaupun Politeknik Admi adalah institut di Katolik. Terus kemudian dari sila kedua yakni kemanusiaan, di Admi sendiri menerapkan sistem budaya Sapa, di mana itu sangat menerapkan kemanusiaan dari sila Pancasila itu. Kemudian ada juga sila ketiga yang diterapkan melalui 4C, di mana dalam nilai-nilai 4C itu ada compassion, sehingga saya sendiri itu sangat merasakan persatuan dari rombel dan juga kelas ketika saya tidak bisa tentang suatu materi, itu karena ada nilai-nilai compassion, saya dibantu oleh teman-teman sekelas, sehingga solidaritas dan persatuan itu betul-betul terasa. Kemudian untuk sila keempat, di Admi sendiri itu membuka seperti forum seperti Formas, di mana mahasiswa itu semua aspirasinya betul-betul diterima dan bisa mengkritik tentang terkait kampusnya, sehingga musyawarah itu terbuka. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial. Tentu di Admi sendiri aturan sangat ketat dan tidak pandang bulu, mau anak dosen, mau perempuan, mau laki-laki, jika tidak taat dengan aturan, selalu harus menerima konsekuensinya. Jadi nilai-nilai Pancasila betul-betul diterapkan dalam kegiatan di Admi. Oh, begitu ya Mas. Baik. Lalu kebiasaan atau sikap apa sih yang ada dalam diri Mas Nayo yang menurut Mas Nayo sebenarnya mencerminkan nilai Pancasila? Kebiasaannya itu ya sudah pasti yang tadi saya sebutkan itu tadi, ada 4C yang di mana dari 4C itu tadi diajarkan untuk memiliki compassion, yaitu peduli terhadap sesama, kemudian conscience, yaitu mendengarkan hati nurani, komitmen, dan juga kompetens. Nah, dari 4 nilai 4C itu tadi, itu mencerminkan sila-sila Pancasila, yakni ya ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian yang persatuan sila ketiga itu, dan juga sila kedua, seperti itu. Baik Mas. Lalu Mas Nayo dalam
melakukan kegiatan sehari-hari tersebut, apa sih tantangan terbesar bagi mahasiswa saat ini dalam menerapkan nilai Pancasila di lingkungan kampus? Nah, tantangannya itu sendiri ada pada karena namanya ada aturan dan kita mahasiswa itu selalu sering sekali mencari celah dari aturan tersebut. Contohnya itu misal, kan di admi itu ada jam plus dan jam minus. Nah, terkadang ketika mahasiswa itu sudah mendapatkan jam plus itu, dia itu malah sengaja untuk misal 1 hari untuk bolos atau ya seperti itulah. Intinya memanfaatkan, celah dari sistem tersebut. Jadi itu betul-betul tantangannya, seperti itu. Baik Mas Nayo, untuk kedepannya, seperti apa sih harapan Mas Nayo agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar dihayati dan dijalani oleh mahasiswa admi dalam melakukan kehidupan sehari-hari? Ya, harapannya tentunya dengan sudah diterapkannya aturan dan nilai-nilai yang ditanamkan selama belajar di Politeknik Admi, mahasiswa itu tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan kampus saja, tapi juga diekspresikan atau dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kampus. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nayo atas waktunya mau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Siap. Baik, selamat pagi Romo. Terima kasih atas kesempatannya karena mau bergabung dengan kami. Langsung ke pertanyaan pertama. Budaya kolase dikenal dengan disiplin dan ketelitian tinggi. Menurut Romo, bagaimana Pancasila hadir sebagai realitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kolase, baik dalam belajar, bekerja, maupun hidup bersama? Bagaimana Pancasila merupakan realitas? Iya. Ya, kenapa Pancasila merupakan realitas? Karena kita hidup di Indonesia dan Indonesia berdiri dan bisa sampai 88 tahun ini bertahan ya karena adanya Pancasila itu. Ya, sama-sama mengakui adanya satu Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama bekerja sama untuk keadilan sosial. Dan sila-sila yang lainnya tentu itu untuk mendukung kehidupan bersama gitu. Jadi itu sebagai latar belakang, sebagai suatu idealisme yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia memang menjadi salah satu dasar dari kehidupan bersama di Kolese. Baik, kalau begitu Romo. Lalu dalam kehidupan komunitas Kolese, di mana Romo paling melihat Pancasila hadir sebagai realitas hidup dan di mana justru paling terasa menantang untuk diwujudkan? Yang paling terlihat dan yang paling terlihat secara positif begitu. Ya mungkin kalau dalam konteks Kolese Mikael, SMK Mikael, mungkin saya melihat ini terwujud ketika teman-teman basket itu main dan Nipomania itu tampil mengajak semua orang, guru dan juga siswa-siswi untuk mendukung teman-teman yang sedang bertanding gitu. Jadi di sana kita semua itu sebagai satu keluarga mendukung, kita mensupport, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu dari kebersamaan dan brotherhood itu saya melihat kuatnya kesatuan gitu ya. Dan bagaimana harus ada orang-orang yang memang menjadi semacam gembalanya begitu supaya orang-orang itu tahu harus yel-yelnya apa, kan yel-yel ya, koreonya begitu. Mempersiapkan koreo dan lain sebagainya itu dan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam budaya supporter Nipomania. Jadi ya saya sebagai pamong ya sangat mendukung supaya budaya ini itu menjadi salah satu jiwa dari SMK Katolik 1 Pingkangan. Oh ya, yang kurang terlihat itu mungkin yang paling kelihatan ketika ada kegiatan besar dan sampah dan makanan yang terbuang ya. Saya sebenarnya tuh sangat benci dengan budaya nasi box. Karena nasi box itu tidak memberi kebebasan untuk orang memilih. Kalau misalnya dia tidak cocok, mungkin dia cuma ambil sesedikit terus dia taruh di bawah begitu ya. Contohnya seperti Michael Day kemarin ya, mungkin sedikit dari area tempat-tempat anak-anak mahasiswa admi itu. Banyak nasi box itu tuh hanya taruh di bawah begitu dan ketika dikumpulkan dicampur sama hujan itu
suatu buat saya itu pengalaman yang cukup memprihatinkan karena kami harus mengais-ngais, memisahkan dari yang plastik sama yang organik dan yang karton yang seharusnya itu bisa dijual dengan harga tinggi, jadi rusak. Jadi kepekaan, sosial satu, kepekaan sosial dan juga ya lingkungan hidup bersama. Mungkin juga kebudayaan yang kurang menyapa gitu ya, kita lihat dari teman-teman ATMI itu mungkin karena saking sibuknya berpikir atau capek gitu ya, kalau ngeliat orang yang lewat aja gitu ya. Dan juga ya itu buang sampahnya ya pada tempatnya tapi sembarang gitu, hanya ditaruh saja. Jadi ya saya mengupayakan bagaimana supaya teman-teman itu mendapatkan porsi yang pas dan makanan yang tidak termakan itu ya jangan tersentuh supaya bisa dibagikan ke orang lain karena tentunya ada banyak orang yang butuh makanan gitu. Jadi ini suatu kritik diri begitu bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat compassion tetapi juga kepekaan. Ya, kepekaan mengakui keberadaan orang lain yang hidup di sini begitu ya meskipun dia siswa atau guru atau romo gitu ya cukup dengan pengangguran kepala selamat pagi gitu kontak yang tidak seperti di bandara gitu loh. Cuman lewat-lewat aja. Ya ini membuat suatu suasana kekeluargaan ya karena Pancasila itu salah satu intinya adalah kekeluargaan. Jawabannya cukup menarik ya Romo. Kalau begitu, bagaimana penerapan nilai Pancasila tercermin dalam budaya kerja, relasi antar individu, dan semangat pelayanan di kolese? Ya, kalau misalnya dalam penerapan dari kehidupan sehari-hari di kolese itu ya menurut saya yang sapalah orang-orang yang ada di sini begitu anggaplah dia manusia bukan sebagai pohon atau apa gitu satu itu jadi dan yang kedua ya kalau misalnya ada makanan ya jangan dibuang kalau ada minuman begitu belum habis ya jangan langsung ditaruh dalam tong sampah ya dibuang dulu isinya karena itu bisa menjadi harta untuk orang lain begitu jadi bagaimana itu kita dalam konteks kita kita ini anak-anak mesin kita kerja di industri tetapi kita harus juga memikirkan unsur manusianya karena kalau misalnya manusia hatinya itu beku tentunya produksi akan tidak begitu optimal. Orang itu bekerja ya berdasarkan karena butuh uang aja, tapi ya kenapa harus begitu gitu? Kenapa harus membuat suatu budaya yang dingin? Karena kita kan sama-sama berjuang untuk kehidupan tuh. Ya jadi mari kita ciptakan suasana yang nyaman. Gitu. Kalau kerja ya memang kerja, waktu dan disiplin itu memang harus. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang itu juga butuh semangat, butuh diperhatikan. Tidak usah berlebihan gitu. Cuman ya kamu hadir, saya melihat kamu sangat pagi. Gitu. Baik Romo, untuk pertanyaan yang terakhir, dalam konteks dunia industri dan pendidikan teknik, nilai Pancasila apa yang paling penting untuk dijaga agar manusia tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga martabat? Kerakyatan yang adil dan beradab. Ya, kita sebagai rakyat, kita harus bertindak yang adil dan beradab. Beradab itu ya apa? Ya budaya menyapa, unggah-ungguh kalau orang Jawa bilangnya kan. Sopan santun, makan itu secukupnya. Masuk ke satu ruangan bersih, meninggalkannya dengan bersih. Tidak meninggalkan sampah untuk orang lain mengangkut. Jadi kita sama-sama hidup di bumi Mikael, kita sama-sama memelihara. Jadi tidak ada lagi kayak kan saya kan orang teknik buat apa saya urusan sampah gitu terus yang lainnya tuh kakak-kakaknya harus ngais-ngais gitu kan kasihan juga ya. Seandainya kita semua bersama-sama memelihara lingkungan dan memelihara persaudaraan ya tentunya itu salah satu wujud kerakyatan yang adil dan beradab tidak merasa lebih tinggi tidak merasa lebih rendah tetapi berjuang bersama-sama begitu. Mungkin cukup dari kami begitu Romo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan pada kami.
Ya. Selamat sore Mas Yuda. Selamat sore. Kami di sini ingin mewawancarai Mas Yuda terkait tentang Pancasila yang hidup di keseharian kita sehari-hari. Untuk yang pertama, budaya ATMI dikenal dengan disiplin dan ketelitian tinggi. Menurut Mas Yuda, bagaimana Pancasila hadir sebagai realitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan ATMI, baik dalam belajar, bekerja, maupun hidup bersama? Pancasila itu membentuk suatu karakter yang didasari dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kemauan bangsa Indonesia untuk berkembang dan tumbuh maju. Maka nilai-nilai itu dicermati sebagai bagian daripada kita memahami tentang kehidupan real bernegara berpancasila. Salah satunya ada disiplin ya, teliti, disiplinnya. Dalam konsep teliti dan disiplin, maka dia mengambil makna bahwa sesuatu hal yang harus dilakukan dimulai dari suatu perencanaan yang baik, ya, ketulusan hati yang tinggi, lalu juga ada rasa, ya. Satu, syukur pada Tuhan, bagian daripada sila pertama. Kalau kita melakukan sesuatu nilai dalam belajar maupun bekerja, kita harus mensyukuri bahwa ada karya Allah dalam kehidupan real di Politeknik ini. Lalu yang kedua, kita juga ada peradaban ini ya. Ketua, bagaimana peradaban itu menjadi bagian yang penting. Kita selalu bersyukur melalui doa. Silahkan nanti ada yang doa pagi, ada yang lain ya dalam sebelum kuliah. Lalu keadilan yang beradab itu menjunjung kemanusiaan. Salah satu prospek keadilan adalah bagaimana kita terlibat dalam budaya saling menolong gitu ya. Menghormati antar satu mahasiswa ke mahasiswa lain maupun dosen ke mahasiswa. Lalu persatuan Indonesia ini bagian yang membangun kita bersama untuk bersama-sama menyelesaikan proyek, ya, praktek bersama, ya, kegiatan kampus ya. Ini bagian daripada persatuan supaya mencapai suatu tujuan utama kita dalam belajar, yaitu suatu nilai atau value ya. Lalu kalau dilihat dari sila yang ketiga, hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan, maka kita sering melihat bagaimana pengambilan keputusan dalam kepanitiaan, ya, dalam akademik itu didasarkan pada data-data yang ada di dalam realitas dan kita semua berhak menyampaikan pendapat gitu ya. Lalu di sisi lain di Persatuan Indonesia tadi juga ada beberapa hal yang sudah kita pahami. Lalu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini persamaan akses belajar, kesempatan belajar bersama di perpustakaan sama, ya, di dalam materi yang sama melalui pembelajaran di Moodle dan yang lainnya praktek ya. Ini adalah keadilan untuk seluruh mahasiswa. Itu kurang lebih implementasi Pancasila dalam kehidupan budaya di Kolese. Lalu, dalam peran Mas Yuda sendiri sebagai dosen, sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan menjadi dasar dalam cara mengajar, membimbing, dan mengambil keputusan sehari-hari? Mengajar, membimbing, mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Mungkin adik-adik belum pernah membaca butir-butir Pancasila ya. Ada 36 butir dari masing-masing sila, itu ada beberapa butir, totalnya 36 butir. Ya, di situ saya sebagai dosen, saya mengambil yang pertama itu penerapan keadilan. Ya, keadilan dalam penilaian, kejujuran ya dalam proses belajar mengajar, penelitian, pengembangan, juga keadilan dalam mengembangkan pola pikir yang kritis pada mahasiswa. Itu supaya kita menjadi inklusif gitu ya, menyatu dengan situasi yang real dalam satu kelas. Nah, biasanya nanti ada diskusi, tugas, dan yang lain. Seperti yang kamu terima ya, banyak tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama, juga yang bisa dikerjakan sendiri ya. Lalu juga dalam mengambil keputusan untuk penerapan kurikulum. Nah, kurikulum ini penting untuk dikembangkan sebagai bagian daripada implementasi dosen dalam mewujudkan Pancasila yang berkeadilan. Supaya salah satunya adalah kita terus berkembang dalam teknologi. Nah, nanti kalau tidak berkeadilan maka mahasiswa sebelumnya dan 10 tahun yang ke depan itu sama. Padahal itu sama yang bukan adil. Yang adil adalah sama pada saat itu apa yang dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa. Ya, ini yang menjadi hal penting yang perlu dipahami. Ya. Nah, dalam kurikulum kita mengambil keputusan untuk bagaimana kita mempertimbangkan ya, bagaimana secara prioritas yang ada yang harus dicapai oleh mahasiswa.
Jadi ada di kurikulum, ada di penelitian, ada di pembelajaran. Nah, 3 ini kita harus padukan bersama-sama untuk membentuk karakter mahasiswa. Baik, karakter mahasiswa yang apa? Pancasilais yang memiliki dasar-dasar dengan keluhuran budaya bangsa Indonesia. Ada ketuhanan, ada keadilan, ada permusyawaratan, ada persatuan. Ya, ini menjadi bagian yang kita bentuk. Kurang lebih itu yang saya lakukan di Flash ini. Lalu selanjutnya, dalam praktik nyata sebagai pendidik di Politeknik Admi Surakarta, tantangan apa yang paling sering Mas Yuda hadapi dalam menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas di tengah tuntutan akademik dan industri? Di tengah tuntutan akademik dan industri yang berkembang, ya, yang menjadi dilema adalah bagaimana kita memberikan suatu kemampuan pada mahasiswa sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam industri. Nah, tuntutan di industri itu sifatnya kadang bisa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maunya murah, cepat gitu ya. Pikirannya banyak, tapi murah gitu. Nah, padahal mikirnya lama gitu. Nah, ini bagian daripada dilema dalam proses pembelajaran. Maka yang perlu kita lihat bersama adalah bagaimana kita berorientasi pada target industri yang harus ada, yang bagian daripada proses pelaksanaan pendidikan, namun juga melihat kemampuan mahasiswa yang harus dikembangkan dengan proses yang lebih lambat daripada kebutuhan industri. Industri itu sangat cepat, sedang mahasiswa belajar itu masih butuh waktu gitu ya. Nah, ini keadilan dalam mencapai target ini menjadi bagian yang saya salah satunya saya cermati. Maka kadang melalui case-case studi kasus dan juga melalui proyek-proyek ya bersama itu menuntut supaya Anda masuk ke dalam situasi real sehingga Anda bisa sama dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, mungkin di luar negeri, untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, di sana ada beberapa value yang perlu dikembangkan dari nilai Pancasila adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama dan tentang juga persaingan. Ya, nah, persaingan ini menjadi pemicu untuk kita dapat maju. Kalau nggak ada persaingan pasti akan diam menyatakan dirinya sudah baik ya. Ini yang perlu kita lihat proses itu, dan untuk mencapai ke sana maka kedalaman dalam pembelajaran perlu kita dekati melalui pedagogik yang sesuai tahapan kedalamannya. Kurang lebih ini yang tantangan yang saya rasakan tadi. Sulitnya sebagai dosen itu menerapkan keadilan dalam teknologi dan yang lain adalah salah satunya di tingkat implementasi dan perencanaan pendidikan. Lalu untuk kedepannya, apa harapan pribadi Mas Yuda sendiri agar Pancasila semakin tumbuh, hidup, dan berkembang dalam diri pendidik di lingkungan Politeknik Admi Surakarta? Ini sangat global. Saya akan beri skep untuk sederhana dulu ya. Karena di lingkungan Admi punya suatu banyak departemen, banyak sumber, sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana budaya akademik dengan Pancasila itu selaras dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu untuk menjawab perubahan maka kita meningkatkan kapasitas dosen ya melalui pelatihan, diskusi dan yang lain tentang integritas Pancasila dalam kehidupan lembaga pendidikan. Yang kedua, mengutamakan bagaimana kita menerapkan keteladanan dalam memimpin atau dalam katakanlah mendidik mahasiswa. Kalau mahasiswa diajar untuk tidak terlambat, ya dosennya jangan terlambat gitu ya. Keteladanan menjadi bagian nilai Pancasila yang akan kita lakukan. Lalu pengembangan kurikulum dengan lebih humanis ya, berbasis pada nilai keadilan, kemanusiaan dan keberagaman. Keberagaman, keadilan dan kemanusiaan. Lalu mendorong kolaborasi dengan industri ya. Ini fokus pada aspek teknis tetapi juga etika dan tanggung jawab ya sosial yang ada. Mahasiswa nanti harus dapat bekerja, maka tanggung jawab sosialnya harus kita menyiapkan untuk mereka mampu menguasai apa yang dibutuhkan dalam kerja. Malah tahap keempat adalah mendorong kolaborasi yang lebih luas ya pada struktur masyarakat. Ya, mahasiswa harus mengenal masyarakat, mengenal juga industri, juga mengenal kebutuhan personal atau value yang akan dikembangkan dalam dirinya.
Tiap mahasiswa punya value-value yang akan dikembangkan, teknis maupun non teknis. Nah, ini kolaborasi menjadi bagian yang penting untuk bersama-sama tuh. Sehingga membentuk karakter ya yang terintegrasi secara positif terhadap kemajuan bangsa. Kurang lebih itu yang poin-poin yang saya tuntut. Baik, terima kasih untuk Mas Yuda atas waktu dan jawabannya. Semoga nilai-nilai Pancasila dapat lebih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di Politeknik ATMI Surakarta. Terima kasih sama-sama. Selamat untuk bersama-sama mengintegrasikan nilai Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila akan selalu hidup selama nilai-nilainya terus diamalkan. Ia hadir dalam tindakan kecil yang bermakna, dalam keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesadaran bersama. Di tengah perubahan zaman, Pancasila tetap menjadi penuntun, bukan hanya dasar negara, melainkan cermin kehidupan bangsa Indonesia. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a